Selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang perjalanan seorang santri yang dulunya mondok di Jepara waktu SMP dan setelah lulus melanjutkan pendidikan ke pondok di Demak sambil sekolah di SMK. Banyak banget cerita yang menarik di balik perjalanan ini. Dari rindu keluarga, tantangan hidup di pondok, sampai pengalaman pertama di tempat baru. Langsung saja kita dengarkan kisahnya dari tamu kita hari ini. Boleh perkenalan dulu, nama Anda siapa, alamatnya dari mana? Boleh. Iya. Perkenalkan, nama saya Bagus Zaki Mahardika. Asal saya dari Guci Gerobokan, Jawa Tengah. Kok bisa dulu waktu SMP kamu mondok di Jepara? Asli itu gak ingin mondok, terus disuruh orang tua, disuruh mondok. Yang asli saya itu ya juga gak mau mondok, gak pengen lah. Soalnya takut di pondok itu mesti keras, Iya. makanya itu gak teratur sama tidurnya juga. Tapi setelah tahu mondok itu ternyata semuanya itu beda. Beda. Siapa yang pertama kali ngajak kamu untuk mondok waktu itu? Kalau yang ngajak itu ada, namanya itu Apip, itu teman saya SD dulu. Tapi dia itu ngajaknya itu di Kudus, gak di Jepara. Terus saya disuruh bapak saya mondok di Jepara, sama adalah kayak saudara itu yang mondok di Jepara itu dulunya. Iya, iya. Apa alasan utama kamu memilih pondok di Jepara? Ya itu saya gak memilih sih, itu disuruh orang tua, soalnya disuruh bapak itu waktu itu. Ya. Gimana perasaan kamu waktu pertama kali masuk pondok di Jepara? Perasaan saya sangat takut lah, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Iya. Soalnya belum tahu di pondok itu seperti apa, kerasnya seperti apa itu. Belum diajak-ajak juga kalau di pondok. Terus ya perasaan saya sangat takut lah waktu pertama mondok itu. Apa yang paling kamu ingat dari masa-masa awal mondok di Jepara? Awal-awal saya mondok itu yang saya ingat, apa ya, banyak yang saya ingat. Tapi ya asli banyak, tapi lumayan lupa lah. Apa ya, Banyak. pas pertama masuk itu kan itu mondoknya habis lebaran, itu kira-kira di bulan Juni atau Juli lah, di tanggal 14 itu. Pertama itu berangkat dari rumah itu jam 7, terus sampai di Jepara itu jam 9. Terus waktu itu saya langsung di Indomaret dulu, bawa, terus disuruh beli jajanan deh waktu itu. Ya. Terus saya apa itu langsung ke pondok, isi formulir dan lain-lain. Terus saya nemu nih saudara saya di Pondok Putri itu waktu itu. Terus kan sampai duhur itu di sana. Ya. Terus saya di habis sholat duhur itu bapak saya ngantar saya di kamar. Terus dia bilang, ibaratnya lo di bahasa dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa itu, tak tinggal sik ya, tak mulai dhisik ono. Terus saya langsung jawab ya gitu. Terus pas waktu itu ditinggal pulang itu saya gak berasa apa-apa itu. Terus waktu sudah ditinggal lumayan lama itu, terus di hati saya itu langsung berat lah, kayak pengen nangis, pengen pulang lagi itu. Terus ya saya nangis, tapi di kamar mandi itu ngempet gitu nangisnya. Ya begitulah kira-kira pas pertama kali masuk pondok itu. Apa pelajaran atau kegiatan favorit di pondok Jepara? Kalau kegiatan itu roan, saya sering, tapi sering paling suka itu roan di pondok itu, roan ngecor itu saya suka sekali waktu itu. Tapi bantu-bantu tukang ngecor
Waktu itu kan bangunan baru itu di pondok saya. Iya, Saya ikut ngecor terus dari ngecor tiangnya, terus ngecor kayak dek-dekannya itu di atasnya kan lantai 2 itu saya ikut ngecor terus sampai selesai itu. seru Ya ya. seru, soalnya dapat es juga, ada Wih, makanannya iya. juga. Saya senang sekali waktu itu. Kan sama menghindari ngaji lah, soalnya males itu ngaji itu. Kalau pelajaran apa ya, pelajaran itu bahasa Arab kayaknya lumayan suka ya bahasa Arab, tapi ya lumayan sulit lah kalau bahasa Arab itu, soalnya memakai nahwu juga, ada sorobnya juga itu, soalnya rumit kalau belajar bahasa Arab itu. Siapa ustadz atau guru yang paling berkesan waktu kamu di pondok di Jepara? Guru atau ustadz yang paling berkesan itu bagi saya dan paling bersaya itu Ustadz Ansor, atau biasanya saya panggil tuh Kak Ansor itu. Tuh beliau dari Makassar kayaknya. Dia tuh sangat bersaya lah bagi saya. Soalnya saya dulu waktu mondok itu belum bisa ngaji sama sekali itu. Yang ngajarin tuh beliau dari, kalau duluan kayak ada kitab kayak turutan itu belajar mengaji waktu pertama kayak Yan Bu'a gitu kan, Iya, itu saya diajarin dari pertama sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa ngaji lah. Beliau itu sangat sabar, baik hati. Kalau dia punya uang itu biasanya jajanin saya, terus kalau saya mau nelpon orang tua pakai HP-nya dia itu waktu dulu. apa pengalaman paling berharga yang kamu dapat selama mondok SMP di Jepara? Pengalaman yang paling berharga Iya. selama mondok di Jepara itu yaitu waktu nakal-nakalnya itu sering keluar terus merokok botak itu. Saya itu dulu di Jepara itu nakal sekali itu. Botak itu kira-kira sudah ada 6 atau 7 itu. Ih, banyak sekali. Iya, soalnya nakal soalnya dulu saya itu. Dari berantem terus sama keluar malam kalau nggak itu PS-an gitu. Terus juga paling jelek itu nama saya waktu melanggar itu, kan ada teman saya namanya itu Sutrisno. Dia Iya. kayak bilangin saya cepu ke Ustadz lah, bilang gini, itu Ustadz Dika pernah apa itu ngintip saya pas mandi you know. Itu sangat malu saya kan, kalau melanggar itu di hari Kamis kan di pondok saya kan kayak ada surat pernyataan itu. Kalau di Iya. hari Kamis kan itu sholat duhurnya bareng sama perempuan berjamaah gitu. Waktu habis sholat duhur kan ada, kalau di sana itu muhasabah lah kayak introspeksi diri itu. Terus saya disuruh maju pakai mic membawa surat pernyataan itu, sama PC-nya disuruh buka waktu botak itu. Malu itu sudah 2 kali kayaknya saya maju kayak gitu. Yang paling malu ya itu apa itu, pelanggaran yang mengintip teman mandi itu perempuan itu. Nama saya jelek lah di pondok putri itu karena teman saya itu. Apa hal yang paling susah dijalani selama jadi santri SMP? Ya di lingkungannya itu kan, di SMP waktu kelas 1 ya wajar lah itu apa ya, kayak dibuat kalahan, di ejek-ejek. Paling sulit itu sama kakak kelas ya, kayak diejek lah, dibullying. Pernah itu waktu tidur itu kayak dicipratin banyu panas disiram gitu pernah. Terus kalau di istilah pondok itu kayak sumbu, atau sumbu gak? Apa itu? Sumbu itu kayak kan sapu lidi terus Iya. dibakar, terus dimasukkan ke pasir kan, itu kayak ada arengnya kayak atau mowo itu bahasa Jawanya. Terus dikasih odol, terus taruh di kulit atau di mana saja lah, terus langsung di apa itu nyalakan itu. Kalau kena kulit itu panas, ya terus sakit lah waktu itu. Terus juga kalau malam
biasanya kayak sering diejek juga itu, nggak enak waktu kelas 7 itu. Sangat menderita lah. Nakal juga ya Iya. sama santri-santri sana. Ya, paling parah itu dulu orang Makassar itu namanya itu Yahya atau enggak Andi itu. Kan waktu itu kan musim corona, terus di apa itu taruh kaki saya, terus dinyalakan itu kebakar itu kaki saya, untung di telapak itu enggak ada lukanya. Yaitu dia emang parah itu, teman saya juga tangannya sini dibakar itu sampai melepuh. Parah itu orang Makassar. Itulah kira-kira halangannya di pondok itu. Gimana hubungan kamu dengan teman-teman satu pondok? Waktu pertama itu kelas 1 itu ya, waktu itu ya agak lumayan akrab lah, kayak sama masih takut-takut, masih kayak benci-benci itu. Waktu kelas 2 sudah lumayan akrab, sudah enak lah sama teman-teman, sudah ngobrol satu pondok sudah biasa itu. Terus di kelas 3 itu sudah enak lah, sudah nyaman di pondok. Ya semuanya akrab lah sama teman satu pondok itu. Soalnya pondok saya kan cuma kira-kira santrinya cuma ada 70 atau berapa itu yang santri laki-lakinya itu. Jadi akrab semua, apa itu kenal semua. Kalau main bola atau apa itu ibaratnya blendot atau bedal itu keluar pondok itu akrab, sering melanggar bareng itu, kira-kira gitu. Apa kenangan lucu atau unik yang masih kamu ingat sampai sekarang? Kenangan lucu dan unik itu waktu saya merokok itu kan. Waktu itu kan malam-malam habis isaan lah, sekitar jam 9-an, jam 8 atau jam 9 itu kan. Waktu itu berapa orang ya, 4 atau 6 orang itu kan rencana mau tidur di tingkat 3 kan itu kayak ya bangunan lah, terus cuma dulunya kayak ada atapnya itu, terus sekarang udah gak ada. Jadi itu tidur di sana, terus katanya itu ada teman saya satu naik itu di sana, di atas itu rokok-rokokan terus pas di bawah itu teman saya ada yang naik satu, terus dia bilang itu lo dicariin pengurus, katanya mau pembagian seragam atau apa gitu. Terus saya dan teman-teman saya itu gak pedulilah, lah di sini saja gak usah turun. Terus waktu jam berapaan, jam 10 kayaknya ya, agak jam 10, jam setengah 10 lah. Terus teman saya itu yang ada pengurus tuh namanya Kak Pais kayaknya, itu dari Padang orangnya. Dia naik pakai senter sama HP ya, ibaratnya ngerekam lah. Terus ngerekam itu waktu masih ngerokok itu, terus ketahuan. Terus langsung semuanya itu panik kan, disuruh turun semua. Terus waktu itu ke kamar bukan, terus ada teman saya satu itu yang waktunya itu yang pas kita ngerokok itu dia ikut, terus waktu pas ke ketahuan itu dia gak ikut. Terus saya bilangin ke pengurus saya itu Kak, dia namanya Pak Is itu, dia juga ikut rokok. Terus dia yang namanya Pak Is itu panik sekali. Terus waktu paginya itu terus dipanggil ke kantor, terus dibotak, terus malah dia tuh nangis kan. Masa ada kayak orang selayar itu ya, kayak murasahin lah namanya itu. Waktu dulu itu kayak mau berangkat ke Sudan itu dia bilang, kamu kok berani berbuat kok gak berani tanggung jawab, kok malah nangis, cemen gitu. Terus dia itu masih nangis saja, terus diejek teman saya yang botak-botak itu. Terus masih banyak sih pengalaman lucu juga dan berharga itu. Kalau boleh tahu, apa aja hukuman di pondok
Jepara sana. Kalau hukuman itu banyak lah, dikit-dikit botak di sana itu. Kalau ibaratnya gosop itu, di sana kan gosop hukumannya dulu apa itu. Terus kalau ibaratnya dulu ada kayak pengurus gabut itu, dia ngundang apa itu santri random gitu, disuruh ke kantor, terus dia tanya, kamu tadi kesini pakai sendal atau enggak, gosok atau enggak. Terus Iya. ada yang bilang gosok ustaz, saya gosok 3 kali. Terus tanya lagi, kamu sholat subuh gak, berjamaah gak? Enggak ustaz, saya sholat subuh gak berjamaah, baiknya 1 kali atau 3 kali. Telat masuk masjid berapa kali, terus dihitung di jumlah malah langsung dibotak itu pengurusnya. Memang sukanya begitu, namanya Ustaz Topan itu, tapi beliau itu baik lah. Iya. Boleh tahu kalau gosok sendal itu diganti nggak? Kalau gosip itu gak diganti, soalnya di sana kayak hal wajar lah kalau gosip lah. Kalau di sana itu gosip yang asli hukumannya disuruh lari, terus sandal 2 itu diikat jadi 1, terus dikalungin gitu, disuruh lari-lari itu. Tapi selama peraturan itu gak ada yang ketahuan sih. Setelah lulus SMP, kenapa kamu akhirnya pindah ke SMK di Demak? Waktu lulus SMP itu yang asli saya itu gak ingin sekolah SMK. Saya itu rencananya itu pengen kayak mondok salap saja itu. Iya. Yang asli saya itu rencana itu ada berapa pilihannya itu di Pondok Lirboyo, terus Sarang, terus di Tulungagung. Kayaknya 3 pondok itu pilihan saya waktu itu. Terus bapak saya bilang, kamu sekolah SMK saja. Dan saya bilang toh, nggak mau lah, pengen salah pun. Mau pokoknya kayak kamu harus sekolah SMK. Terus dicari-cariin itu sama saudara-saudara saya, terus ada yang Mm-mm. di sini di Demak itu sekolah SMK, terus saya disuruh, kamu sama ini ya, sama di IPA itu namanya itu yang sekolah di SMK Demak itu. Terus juga saya kalian mondok juga, saya ikut saja sama bapak saya toh, taruh timbang saya gak disekolahin. Jurusan apa yang kamu ambil di SMK Demak ini? Kalau jurusan itu saya ngambil PSPT itu. SPT. Iya kan, saya dulu yang asli itu nggak pengen PSPT lah, apa apa itu PSPT, Iya. saya nggak ngerti waktu itu sama sekali. Saya mending TKR wae, mending TKR aja gitu. Terus bapak saya bilang gini, kamu itu kalau TKR tuh gak bisa jongkok, ngapain TKR itu, bapak saya ngejek gitu. Terus ya saya ikut saja lah, ya udahlah, terserah kamu saja, PSPT juga gak apa-apa ya. Terus saya juga ikut lah sampai sekarang tuh jurusan PSPT. Gimana rasanya pindah dari Pondok Jepara ke Pondok di Demak? Rasanya sangat sedih waktu itu pertama meninggalan teman satu angkatan, soalnya sudah lumayan betah juga di sana, sudah betah lah ibaratnya lah. Tapi kalau di sana itu yang asli udah, karena peraturannya juga bikin gak enak di pondoknya. Yang asli enak gitu orang-orangnya, terus suasananya juga adem, damai gitu, sama sudah akrab lah semuanya di pondok, rasanya nyaman sekali. Nah itu pengen boyong itu pindah ke sini tuh dulu ya, kayak gak rela lah waktunya, soalnya sudah enak di sana. Ya waktu saat mondok di sini itu di Demak itu, waktu dianterin itu ya pasrah saja lah, agar dijalanin saja itu. Apa perbedaan paling terasa antara Pondok di Jepara dan Pondok di Demak? Bedanya sangat jauh lah, dari suasana pondoknya, suasana dalam kamarnya. Soalnya itu di pondok itu fasilitasnya sudah mau lengkap, ada kasurnya, ada kayak kayak kasur lah, ada
lemarinya juga ada dua, terus ada dispenser, ada kipas juga. Terus waktu pertama ke Demak itu kaget, Iya. udahnya gini nggak enak no. Duduknya lesehan, cuma ada lemari satu, terus gak ada kipas. Oh iya, beda Sa- ya. ya terus ya sangat beda lah waktu antara vibesnya itu di Pondok Demak sama Jepara itu. Kalau suasana ademnya juga, suasana tempatnya juga sangat beda itu dari Demak dan Jepara itu. Waktu awal pindah, kamu sempat merasa canggung nggak di tempat baru? Ya saya merasa canggung sama malu waktu pertama di Pondok Demak itu. Waktu saya di masuk kamar itu kan, di sana itu ada dua orang, namanya itu Diko sama Ian kayaknya waktu itu. Ya Ian. Terus Iya. saya masuk kamar itu dianterin sama pengurus. Saya canggung sekali. Saya masuk kamar terus ya gak, pertama gak omong-omongan gitu, cuma diem saja. Terus saya nata pakaian di lemari, terus saya bilang kan kalau di Jepara itu kan boleh kayak membawa sound kecil itu, kalau di Jepara sebutannya musik box. Saya bilang sama dua orang tadi, Ian sama Diko, saya bilang, Kang, di sini boleh bawa iki orang, bawa ini enggak. Terus yang satu itu, yang Diko itu, kayak dia itu orangnya tolol lah, dia bilang boleh 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 no. Terus yang satu Ian itu, saya kira itu dulu santri lama, ternyata juga santri apa Baru. itu baru seperti saya. Terus dia bilang, dia Iannya bilang gini, saya nggak tahu Kang, saya juga baru di sini. Oh no. Terus saya terus di kotak saja gitu. Apa yang paling bikin kamu kangen dari pondok lama? Ya teman-teman di pondok di Jepara sih, soalnya banyak kenangan lah di Jepara itu, dari mulai tidur bareng, sama di sana makan bareng, terus keluar bareng, rokok bareng, sama botak bareng itu. Banyaklah kenangan di Jepara itu. Sangat indah soalnya di Jepara. Siapa teman lama yang paling sering kamu ingat setelah pindah di pondok? Kalau semuanya masih pada ingat sih, tapi yang sering kayak WA-WA-an, sering cecetan itu, ya namanya itu Aji, Aldan. Terus ya masih banyak lah, tapi yang sering itu Aldan sama Aji itu. Iya. Dia orang Jepara juga, asli dari Jepara, dua orang itu. Yang Aji itu sekarang mondok di Sarang, terus yang Aldannya itu masih nerusin di pondok saya dulu itu di Jepara. Oke. Gimana kamu menyesuaikan diri dengan sekolah SMK yang sistemnya beda sama pondok SMP-mu dulu? Gak bisa ikut lah sama SMK lah, soalnya di sana kalau sekolahan pakai sarung terus, kalau di sini pakai celana. Saya tuh kalau pakai celana itu kayak gimana itu rasanya, kayak ada malu-malunya atau gimana gitu. Aneh soalnya saya itu nggak tahu, sama peraturannya beda, nggak bisa menyesuaikan lah sama di pondok Jepara sama sekolah SMK di Demak itu. Apa tantangan terbesar kamu setelah pindah ke Demak? Tantangan terbesar ya kayak nggak bisa menyesuaikan diri lah waktu pertama kali mondok di Demak itu, kayak belum akrab, belum apa itu ya, kayak masih pelongo-pelongo lah waktu di Demak itu. Ya sekedar itu sih kalau tantangan itu. Ada gak pengalaman menarik waktu pertama kali masuk SMK? Pengalaman menarik Iya. itu waktu MPLS itu kan, waktu itu MPLS saya di SMK itu, waktu pertama masuk kan kayak pengenalan lingkungan sekolah lah. Tuh saya sama teman saya tuh yang namanya Ian tadi, Iya. dia itu kan sudah bawa celana saya. Celana saya kan belum dijahit waktu itu, belum jadi. Terus Iya.
dia bilang gini, kamu punya sabuk gak, dia kayak dia minjam sabuk gitu. Terus saya bilang, aku gak punya, padahal saya punya. Terus saya itu, terus gue sarung wae, kayak sudah pakai sarung saja, saya punya sarung dua ini, sarung hitam terus sama koko putih sama peci, itu doang. Terus sangat malu lah waktu itu. Terus dia ikut-ikut saja waktu upacara FLS itu, dikira orang apa kayak santri salap itu, padahal anak SMK. Terus kan waktu itu di SMK itu kayak ada kelompoknya gitu, disuruh maju pentas itu. Terus saya itu waktu MPLS itu maju pakai sarung, terus lainnya itu pakai celana semua, saya samanya itu pakai sarung. Terus saya itu disuruh duduk di kursi. Waktu itu saya nyanyi hit tayo, itu malu. Malu sekali nanti itu. Ya itulah pengalaman waktu pertama mondok di Demak itu. Oke. Siapa guru atau ustadz baru yang paling berkesan di Demak? Kalau di Demak itu ya Gus Usman sih. Itu kayak masih keluarganya Pak Kiai lah. Itu anaknya dari almarhum Mbah Humet, itu Kiai Humet. Ya saya berkesan itu orangnya, bijak soalnya Gus Usman itu. Gimana kamu bagi waktu antara belajar sekolah dan kegiatan pondok di Demak? Kalau mau bagi waktu ya sudah terbiasa sih, waktu di Jepara juga waktunya seperti masih kayak sama lah, waktunya sama di Demak gitu. Kayak baginya itu enak-enak saja lah, gak sulit itu kalau bagi waktu. Gak sulit ya. Oke. Apa hal baru yang kamu pelajari sejak pindah ke Demak? Hal baru itu waktu di Demak itu kayak ada apa ya, ibaratnya muhadoroh kalau untuk salap itu. Soalnya waktu itu saya dulu pertama kali mondok di Demak kan, waktu itu santri pelajar itu belum masuk. Saya waktu ada salap kegiatan itu saya ikutlah, kayak ada muhadoroh itu saya ikut. Saya pernah disuruh kirok juga itu waktu muhadoroh itu. Ya banyak lah hal-hal baru yang di Demak itu. Pernah nggak kamu merasa ingin balik lagi ke pondok di Jepara? Kalau ingin balik lagi pondok Jepara sih pernah sih, waktu kalau kangen-kangennya sama orang-orang di sana itu, pengen pengen apa kembali lagi di sana, ngalamin apa ngulang cerita lagi gitu. Kalau kamu bandingin, lebih berat mondok di Jepara atau di Demak? Kalau bandingin itu waktu di Jepara sih, waktu masih kelas 1 itu. Soalnya di sana itu bullying sekali lah, ya bikin nggak betah itu orang-orangnya waktu kelas 1 itu. Kayak sering diejek, sering dipukul juga, tapi saya tetap diam aja itu kalau di Jepara itu. Apa arti pondok bagi kamu sekarang? Kalau arti pondok sih ya, pondok itu tempatnya ilmu-ilmu agama lah. Kalau di pondok itu bikin akhlak kita semakin baik, terus cara bicaranya juga lebih baik juga. Soalnya dulu itu waktu saya belum mondok itu akhlak saya sangat jelek gitu. Waktu di mondok di Jepara itu juga. Terus di sana kan kayak habis sholat duha, di sana kan kayak ada kajian akhlak itu. Terus kalau makan itu disuruh duduk, kalau minum disuruh duduk, harus pakai tangan kanan. Kanan. Terus kalau masuk kamar mandi juga berbicara sama orang yang lebih tua itu sangat berubah lah. Kalau di pondok itu juga ketat, terus disuruh mandiri juga. Terus, pondok itu sangat berarti lah bagi hidup saya itu. Gimana tanggapan keluarga kamu setelah pindah ke pondok Demak? Kalau tanggapan ya gak ada sih, cuma pada bilang waktu kalau pulang dari apa itu pondok itu, kayak tetangga sama mbah itu bilang, selama mondok di Demak kok
tambah hitam gitu. Kan kalau di putih kan sejuk Kak. Kalau di Jepara kan sejuk. Saya kalau di Jepara itu lumayan putih lah timbang di Demak itu. Cuma itu sih. Apa harapan kamu setelah lulus dari SMK ini? Harapan saya ya setelah lulus tuh jadi yang lebih baik lah daripada hari-hari ini. Itu saja. Itu aja ya. Kalau bisa ngasih pesan ke diri kamu waktu masih di Pondok SMP Jepara, kamu mau ngomong apa? Kalau disuruh kasih pesan itu ya jangan nakal lah, jangan sering melanggar waktu di Jepara itu kan, soalnya saya sering melanggar sampai disekor itu, disuruh pulang, dipulangin lah dari pondok itu, terus malu juga botak terus. Ya kalau saya pesan buat diri saya sendiri itu dulu gak usah ngulangin lagi lah apa itu pengalaman buruk itu, jangan masuk ke lubang yang sama ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Apa pesan kamu buat adik-adik kelas yang masih mondok di Jepara? Kalau mondok itu yang giat, jangan sering melanggar, terus juga harus mematuhi peraturan pondok. Ya jangan sering keluar pondok juga lah, jangan melanggar, jangan merokok, harus pondok terus mematuhi peraturan di pondok gitu. Setelah semua perjalanan ini, apa arti mencari ilmu menurut kamu sendiri? Kalau saya menurut saya itu mencari ilmu itu sangat penting lah, soalnya apa itu dari sabda Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda itu kayak talabul ilmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu disu dia sebagai seorang muslim itu disuruh menuntut ilmu lah, itu diwajibkan. Terus juga ada pepatah Arab juga itu bilang apa itu atlub al ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu, carilah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Dari itu mencari ilmu itu dari kita keluar dari rahim ibu kita terus sampai liang lahat itu sampai kita mati. Jadi itu mencari ilmu bagi saya itu sangat penting dan harus terus mencari ilmu, soalnya ilmu itu penting sekali buat hidup kita. Soalnya kalau kita gak punya ilmu ibaratnya kayak kita hewan itu. Nah, itu dia dari perjalanan seorang anak yang menuntut ilmu di tanah Jepara sampai Demak. Kita belajar bahwa ilmu bukan hanya soal apa yang kita hafal, tapi juga bagaimana kita hidup dengan makna. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di setiap langkah mencari ilmu selalu ada cahaya yang menuju keberkahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.